Anda menyaksikan Perempuan Bicara, kita masih dalam topik perlukah Heri Wirawan dihukum mati. Saya mau dengar dari Mbak Devi, tapi sebelumnya kita ke Ibu Ira dulu ya. Ibu Ira, Margareta sebagai pengacara Heri Wirawan, dengan adanya pertanyaan ini di benak publik, artinya mungkin tuntutan yang dijatuhkan adalah menggambarkan Heri Wirawan adalah seorang yang menjadi ancaman, begitu. Nah, sehingga hukuman maksimal yang diberikan ya atau menjadi tuntutan. Bagaimana Mbak Ibu Ira? Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Memang sedari pertama kami sebagai penasihat hukum tidak bisa mengungkapkan pendapat ataupun fakta di persidangan. Namun demikian, yang saya dengar tadi dari KPAI maupun Perlindungan Ibu dan Anak dan Komnas Perempuan adalah sudut pandang feminisme. Sedangkan mengenai judul acara ini, apakah hukuman mati itu perlu atau layak untuk terdakwa? Sebentar Ibu Ira, mohon maaf saya tadi harus klarifikasi sudut pandang feminisme tadi ya, maksudnya? Iya, betul. Oke, betul, silakan. Betul. Kenapa demikian Ibu? Silakan. Ya, baik. Sedangkan yang mengenai judul tentang apakah perlu hukuman mati untuk terdakwa, tentu kami selaku pengacaranya Heri Wirawan, tuntutan terhadap Heri itu tidak bisa kami analisa sepenggal, karena itu merupakan satu kesatuan menyeluruh tuntutan itu. Baik hukuman pidananya, yang pertama hukuman tambahannya, restitusi dan denda, itu akan kami tanggapi secara utuh menyeluruh, tidak sepenggal hanya hukuman mati. Dan itu akan kami tuangkan di dalam nota pembelaan kami nanti hari Kamis. Jadi apabila kita hanya saya atau kami sebagai penasihat hukumnya menanggapi cuma sepenggal, pertama kami tidak bisa memberikan pendapat karena kami menangani perkaranya. Tapi tanggapan tentang tuntutan terhadap Heri akan kami jawab secara utuh menyeluruh, tidak sepenggal. Itu saja mungkin. Baik, kalau begitu kita dengar mungkin mewakili society juga nih ya Mbak Devi ya. Tadi pendapat soal Ibu Ira tidak bisa menjawab soal hukuman yang mungkin dan tadi pendapat yang terlalu feminis gitu ibaratnya. Silakan Mbak Devi. Ya, pertama saya mungkin tapi saya ingin menyampaikan gini. Heri ini melakukan 4 kejahatan menurut saya yang luar biasa. Jadi luar biasa pemerkosaan, koreksi saya kalau salah para ahli ada di sini, itu kan bagian dari sesuatu yang sangat berat. Tapi dia melakukan 4P. Pertama penipuan, kedua perbudakan, ketiga pemerkosaan, dan keempat pelecehan pada dunia pendidikan. Jadi ini bukan sekedar pemerkosaannya. Kalau tadi misalnya argumentasinya bagaimana memikirkan korban pemerkosaan, yang sudah dia lakukan juga dia memperkosa kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Bayangkan, Mbak tahu bagaimana anak-anak yang lahir dari hasil perkosaan tersebut kemudian dinyatakan sebagai yatim piatu dan itu menjadi alasan untuk membuat sebuah panti asuhan untuk mengambil dana masyarakat. Ya. Itu sebuah penipuan yang menurut hemat saya tidak bisa dimaafkan juga. Lalu bagaimana melakukan perbudakan. Perempuan-perempuan yang dia perkosa, itu kemudian turut membangun rumah, nyemen dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi jelas pemerkosaan. Kita berada di perahu yang sama dalam soal isu pemerkosaan. Tapi bagaimana dengan pelecehan dunia pendidikan dan pada simbol-simbol spiritualitas. Ini menurut hemat saya bukan kejahatannya. Karena 14 negara yang menerapkan hukuman mati terhadap pemerkosaan, koreksi saya kalau salah, nggak ada pelakunya yang luar biasa seperti ini. Menggabungkan 4 kejahatan, 4P ini dalam satu sosok yang namanya yang mulia Bapak Heri tadi. Jadi pertanyaannya sekarang kita serahkan pada hakim. Keputusan apa yang paling tepat, yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan bagi korban, tapi juga bagi masyarakat yang sudah ditipu. Tapi satu poin saya sebagai pengamat sosial, yang saya sangat sedih, justru bagaimana mungkin masyarakat yang ada di sekitar situ bisa membiarkan ini terjadi. Ini sebuah diskusi yang menurut hemat saya perlu juga menjadi perhatian bagi kita semua. Saya mau Ibu Ira tanggapi sedikit tadi ya, bukan untuk melakukan pembelaan secara langsung karena itu ada tempatnya, yaitu pengadilan ya Ibu Ira. Tapi paling tidak dengan tadi ya, bagaimana Mbak Devi sebagai pengamat sosial mengatakan ada 4 kejahatan yang dilakukan oleh klien Anda.
hukuman ini dirasa seperti apa begitu untuk Ibu Ira yang juga pasti mengerti betul bagaimana hukum? Ya, baik, akan saya tanggapi ya. Jadi ketika kami harus menanggapi sebuah hukuman, itu harus utuh menyeluruh kembali. Kemudian kami pun dan hakim tentunya dan seluruh praktisi hukum, itu kita memegang namanya hukum penitensier, bagaimana mengeksekusi sebuah hukuman untuk terdakwa. Tidak hanya sepenggal dari agenda persidangan, tapi seluruhnya, kesaksian, saksi-saksi, kesaksian ahli, keterangan terdakwa, dan semua fakta persidangan. Dan yang perlu di garis besar di bawah sini adalah kami fokus pada pasal yang didakwakan adalah pasal pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga yang harus dihormati oleh kami adalah penerapan Undang-Undang Peradilan Anaknya. Dan ketika kami harus menjawab pendapat tentang sepenggal, itu tidak bisa. Kami pasti harus menuangkannya di dalam nota pembelaan kami, dan pada saat ini kami tidak akan bisa memberikan pendapat kami untuk umum, karena sejak pertama, karena kami menangani pendapat dan kesimpulan kami nanti di pembelaan, dan ini fakta persidangan ini tertutup Bu, tidak boleh diketahui umum. Betul, karena perlindungan anak tadi saya paham. Berarti apa yang ingin Ibu Ira sampaikan tentang seorang sosok Heri Wirawan ini seperti apa? Silakan. Baik, karena saya sering menangani perkara pidana, tentu seorang terpidana atau terdakwa, belum terpidana, terdakwa, harus menganut asas praduga tak bersalah. Seorang pencuri tertangkap tangan pun harus melalui proses peradilan untuk menerapkan hukum yang tepat terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga ketika Ibu bertanya tentang seperti apa sosok Heri, ya tentu kita tidak bisa berpendapat bahwa kalau dia warga negara Indonesia, tapi ketika kenapa dia melakukan ini dan itu, bahwa kita di dalam hukum itu ada satu prinsip bahwa suatu peristiwa dilatar belakangi oleh peristiwa yang lain. Dan tadi juga sudah disinggung bahwa peristiwa yang saat ini adalah tanggung jawab kita bersama semua. Bukan saja saya melulu membela Heri, tapi saya hadir di sini ditunjuk oleh hakim karena hak-hak terdakwa harus dipenuhi dengan didampingi oleh seorang pengacara. Itu saja. Oke, ada yang mau bertanya ke Ibu Ira? Belum ada pertanyaan? Oke, saya mau tahu bagaimana pandangan Mbak Diah juga ya tentang penjelasan tadi, kan pasal yang digunakan perlindungan anak. Nah, paling tidak ini kan juga saya mau dengar sebenarnya kurang atau tidak sih dari kejahatan 4P tadi yang disebutkan Mbak Devi? Kalau kita melihat Undang-Undang Perlindungan Anak ya, sanksi yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri memang tidak menyebutkan hukuman mati. Gitu. Ada rentang tindak pidana yang diatur untuk jenis tindak kejahatan yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Tetapi memang kan apa yang kemudian menjadi tuntutan hakim ini mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan di belakangnya untuk kemudian memberikan hukuman yang sangat maksimal ya gitu. Jadi udah hukuman mati, kemudian masih ada hukuman tambah kebiri kimia plus disebarkannya identitas pelaku. Nah, tetapi sekali lagi mungkin baik juga untuk saya juga ingin menggeser gitu perhatiannya tidak melulu terhadap pelaku dan tindak kita memperdebatkan misalnya hukuman mati kemudian kebiri kimia, tetapi juga bergeser memerhatikan pemenuhan hak-hak korban itu juga. Gitu. Tapi pemenuhan hak-hak korban kan berasal juga dari bagaimana pemenuhan keadilan yang didapatkan. Paling tidak, Bu Retno bisa nggak sedikit tanggapi ini mana yang harus diprioritaskan sebenarnya dari kacamata KPAI? Pemenuhan hak-hak yang bisa mendapatkan keadilan dulu atau mungkin healing ya, proses healingnya nanti yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu? Kalau sudut pandang anak tentu kami lebih kepada sudut pandang
korban ya, hak-hak korban yang memang harus dipenuhi, dan itu kan juga diatur dalam peraturan perundangan. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak pun hak-hak itu ada. Iya. Kemudian terkait dengan tadi misalnya restitusi untuk anak ini ke depan hidup seperti apa, kemudian masa depannya karena masih panjang, maka itu pun jelas ya harus dipenuhi sekarang. Bahkan kalau memang tidak mencukupi dari harta yang si Heri miliki, itu kan negara juga harus hadir gitu. Jadi kalau menurut kami KPAI tentu kami berfokus pada anak gitu ya. Nah kalau terkait keadilan soal hukum ya, bahwa ini maksimal, kami juga mendorong maksimal semaksimal mungkin. Artinya kalau memang Sorry, tadi maksimal di sini bagi Bu Retno adalah tadi kalau peraturan perundangan menurut Mbak dia tadi adalah 15 tapi dengan pemberatan jadi 20 tahun, itu memang tidak sama sekali di Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan hukuman mati. Dan kami menghormati keputusan dari misalnya apa yang dilakukan oleh JPU, ya itu memang hak kewenangannya dan kami menghormati. Namun kan masih nanti ada hakim gitu ya. Nah kalau memang tadi 20 tahun kemudian ini ada hukuman mati gitu ya. Kalau kami misalnya maksimalnya yang kami dorong gitu ya, seumur hidup gitu. Jadi kalau bisa ya udah di penjara saja gitu seumur hidup gitu. Kalau itu kami mendorongnya sebenarnya seperti itu. Artinya tetap tentu kita dorongnya adalah karena kita juga lembaga HAM ya Mbak Andi, tentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku gitu. Oke, Bu Andi, ini ada dilema tidak sih sebenarnya di meja Komnas Perempuan tentang Heri Wirawan, dan tadi ya apalagi yang digarisbawahi undang-undangnya hanya perlindungan anak gitu kan? Menurut penasihat hukum ya Iya, gitu, iya. tapi kita lihat bahwa sebenarnya di dalam tuntutan kan juga digunakan landas hukum yang lain. Tetapi memang ini bukan soal kasusnya Heri Wirawan. Saya pikir juga tidak terlalu tepat untuk membincang pro kontra pidananya sendiri dengan seolah-olah menempatkan yang tidak setuju hukuman mati berarti memandang kasus ini lebih enteng atau memandang kasus ini bukan luar biasa. Kasus ini sungguh luar biasa. Iya. Kalau menggunakan perspektif Komnas Perempuan, sesungguhnya dari kasus seperti ini adalah bukti perbudakan seksual itu bisa terjadi. Perbudakan seksual yang tidak dalam konteks pelanggaran HAM berat, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000. Nah, kalau hanya menggunakan Undang-Undang 26 2000, maka apa yang dilakukan oleh HH ini tidak bisa kita pidanakan karena tidak terbukti menjadi bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan dalam definisi hukum, karena jangan digunakan definisi awam ya. Kalau definisi awam kita pasti setuju ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Tetapi kalau di dalam definisi hukum Indonesia, di dalam Undang-Undang 26 2000 tentang pengadilan HAM itu ada unsur-unsur yang jelas harus bisa dibuktikan dulu sebelum bisa menggunakannya. Sementara isu tentang perbudakan seksual ini tidak diatur di dalam KUHP kita. Itu mengapa menurut Komnas Perempuan sangat penting pengaturan tentang perbudakan seksual ini juga masuk nanti di dalam rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang diajukan di tahun 2016. Itu yang pertama. Jadi tidak ada sama sekali ini tidak berarti kita tidak menganggap kasusnya biasa-biasa saja. Ini kasus yang memang luar biasa. Tadi yang disampaikan ini adalah penodaan terhadap lembaga pendidikan. Apalagi lembaga pendidikan atas nama keagamaan. Ini kan luar biasa ya gitu. Apalagi kita tahu ini bertahun-tahun masyarakat di sekitarnya mungkin mengetahui, mungkin ragu-ragu tapi mungkin juga tidak gitu. Misalnya ada isu lain yang harus kita diskusikan. Saya juga setuju sebetulnya diskusi tentang pemidanan ini tidak dapat dilepaskan dari upaya yang pertama pemulihan korban. Nah, tetapi kita juga harus bisa melihat bahwa sedikit berjarak kita semua ingin mendapatkan bentuk penghukuman yang terbaik. Yang terbaik dalam artian dia bisa memberikan rasa adil bagi korban. Rasa yang pasti adalah justru mengetahui memutus impunitas itu apa sih? Memutus impunitas itu bukan sekedar negara menyatakan dia bersalah. Memutus impunitas adalah juga untuk memberitahu kepada pelaku bahwa dia telah melakukan kesalahan yang luar biasa. Nah, bentuk hukumannya bisa beragam. Dalam kasus serupa ini, saya pikir sekali lagi saya bilang ini bukan di dalam 1 bulan terakhir ini. Ini bukan satu-satunya presiden penghukuman mati yang dituntutkan. Ada kasus-kasus lain yang juga sama luar biasanya. Nah, pertanyaannya adalah
apakah kita sebagai sebuah negara yang berdasarkan konstitusi ingin menegakkan negara hukum, memiliki sebuah visi sistem hukum yang sebetulnya bergerak dari sekedar penghukuman saja, sama seperti ketika kita bergerak dari kata penjara ke lembaga pemasyarakatan. Karena ada visi yang lebih besar di sana dalam jangka panjangnya. Kalau kita nanti ingin melepaskan setelah ini misalnya, tidak hanya menghuruf besarkan bagaimana hukuman yang terbaik tadi, tapi juga keadilan yang terbaik. Nah, keadilan versi siapa yang akan dikatakan keadilan terbaik? Sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.